Saudara masih lapar dan haus? Amin. Makasih Bu Eka dan semua pasukan. Tadi saya duduk di sana, sejujurnya Tuhan, saya menikmati firman yang disampaikan hari ini. Saya berdoa saudara, jangan sampai kita jadi orang yang cuma duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Amin. Saya diberkati dengan setiap kesaksian, tapi saya sungguh confirm dengan apa yang tadi disampaikan. Saudara dan saya ini bukan cuma pendengar yang cuma nerima, tapi tugas kita sebagai pasukan terdahsyat pergi keluar dan jangan diam cuma di sini, cuma numpuk-numpukin firman dan cuma jadikan itu sebagai pengetahuan. Tapi saya percaya keputusan saya dan saudara hari-hari ini menentukan nasib bangsa ini. Amin. Oke, masih mau belajar Bapak Ibu? Di gereja biasanya 2 jam, di Mahana yang paling sedikit 3 jam. Amin. Saya nggak lama-lama. Mari boleh ditampilkan slide-nya. Saya nggak janjian sama Bu Eka, jujur nggak janjian. Tapi ini yang tadi pagi. Saya baru siapkan ini pagi-pagi saudara. Saya bangun pagi, tiba-tiba Tuhan ngomong satu kata, sederap. Saudara, siapa di sini yang ikut tanggal 7 dan dapat ini? Pesan Ibu Panglima, Tuhan ngomong ini, pelajari sampai dengan 1 bulan ke depan. Waktu itu beliau cuma bilang gini, gak usah banyak-banyak, 1 aja yang kamu pelajari. Ini sampai tulisan ini saking saya gak mau. Entah kenapa ya Bapak Ibu ya, beberapa waktu terakhir, mungkin bulan-bulan terakhir inilah masuk tahun 2022, entah kenapa ada sebuah kondisi yang berbeda yang di hati saya gitu. Saya gak mau lewatkan setiap momen, mau itu tindakan profetik, mau itu semua yang dibagikan, setiap perjanjian dulu banget. Saya ini cuma gini, saya gak tahu, mungkin saya ya saudara, mungkin hebat-hebat semuanya. Setiap kali saya terima cuma saya simpan, saya tumpuk, dan gak jadi apa-apa. Belasan tahun saya di Mahanaim, ya saya cuma berkutat di situ, kolektor. Tahu ya Bapak Ibu, kolektor ya. Saya gak tahu udah berapa banyak berkat perjanjian yang saudara dan saya terima, dan berapa banyak kita serius. Nah hari itu tiba-tiba gini, Tuhan saya mau belajar dan saya mau putuskan di hati saya. Saya gak mau cuma jadi orang yang berhenti dan merasa udah cukup. Dan hari-hari itu gak tahu kenapa waktu tanggal 7 saya cuma bilang, Tuhan saya mau belajar 1 aja. Nah, hari itu Tuhan bicara, pelajari tentang sederap. Saudara, orang yang bicara di depan Bapak Ibu ini orang yang susah sederap sebenarnya. Kenapa? Saya terlalu punya banyak konsep sendiri. Saya terlalu banyak punya cara sendiri, sehingga memutuskan untuk sederap itu tidak mudah saudara. Kita sering menyanyikan lagu Unity, sederap dan sebagainya, tapi jauh di dalam hati ternyata sederap itu tidak mudah. Nah hari ini, tadi pagi waktu saya bangun, Tuhan bilang, bagikan tentang sederap. Ini yang saya dapatkan saudara. Ada terlalu banyak sebenarnya saudara dan saya bisa pelajari, tapi ini yang saya dapat. Mari buka Yoel pasal 2. Ini bagian versi awal dari Kisah Rasul pasal 2 yang tadi Ibu sampaikan. Saudara, saya nggak baca semuanya ya. Ini nggak janjian Bapak Ibu ya. Mari kita buka Yoel pasal 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan sudah datang, sebab hari itu sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, untuk saya dan saudara ini sederap dengan Tuhan dan pasukan Tuhan dan jenderal-jenderal Tuhan dan pemimpin-pemimpin. Pertama-tama memang apa yang saya dan saudara dengar. Coba next ayat selanjutnya, slide selanjutnya. Boleh tampilnya, wajah saya nggak penting ya. Saudara dan saya memutuskan lebih banyak mendengar suara seperti apa. Nah ini gambar nih ya. Oke, tadi disampaikan. Masalahnya kita ini jauh lebih tertarik mendengar suara yang saya suka, bukan yang Tuhan suka. Nah untuk saudara dan saya bisa sederap, mau tidak mau, yuk perbaiki cara kita mendengar. Amin. Saya ini sangat suka pakai headset kiri kanan, dan dari sejak muda, dari zaman Walkman ya. Walkman tuh masih Bapak Ibu sejaman lah ya, kurang lebih sama saya ya. Itu saya suka nyetel tuh kenceng, sampai satu titik ternyata sensitivitas telinga saya berkurang
Nah ini peringatan. Ya, saya suka, pokoknya kalau udah kencang tuh kayak gini. Begitu lama-lama ya di usia kesini, tiba-tiba telinga saya kurang sensitif, saudara. Nah waktu kurang sensitif karena sering dengar ya. Maksudnya begini, bukan masalah saudara nggak boleh dengar suara kencang, bukan. Tapi maksudnya gini, caramu mendengar kalau salah, maka lama-lama telinga kita udah nggak sensitif. Waktu firman Tuhan disampaikan, ya percaya nih ya kan. Tadi waktu saya dengar Bu Eka cerita, yang Tuhan cari itu iman, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sering dengar kata iman ya. Saya ini sering dengar kata iman. Terus kan tiba-tiba Tuhan ngomong nih, at the end, di akhir, pada akhirnya Tuhan tuh datang ke bumi cuma cari satu ternyata. Adakah iman? Saya nanya tuh sementara firman disampaikan Tuhan, kenapa iman ya? Iman tuh apa sih? Kenapa sih Tuhan suka sama iman? Kenapa sih Tuhan carinya iman? Firman Tuhan bilang tanpa iman dosa. Tanpa iman kita gak berkenan. Kenapa iman ya? Tiba-tiba Tuhan, saya merenung gini. Nah, iman itu adalah salah satu caramu berkata Tuhan, aku gak bisa. Cuma kamu yang bisa. Makin saudara bisa, saudara gak butuh iman. Untuk kita membuat gelombang yang tadi yang disampaikan. Saudara dan saya ini butuh iman dan berkata bukan kita, tapi Tuhan. Amin. Menjadi pasukan terdahsyat itu gak pernah karena kekuatan saya dan saudara. Mengalirkan gelombang mengubah dunia ini. Keluarkan gelombang bunyi-bunyian. Saya ini bukan orang yang secara natural alamnya punya koleris. Tapi saya putuskan saya menjadi koleris karena sebuah keadaan. Saya ini orang yang sebenarnya secara natural, kalau bukan Tuhan, saya orang yang berdiri paling belakang. Saya malu, minder dan takut. Walaupun punya ambisi keinginan di depan. Tapi sejujurnya naturalnya saya gak berani, saya ini penakut. Tapi oleh karena sebuah panggilan, saya beranikan diri, Tuhan saya mau. Saudara tadi waktu beliau cerita tentang 10 tahun yang lalu hidupnya. Tiba-tiba saya ingat saudara, ini hampir gak pernah saya cerita selama saya di Mahanaim. Waktu saya umur 18 tahun, saya itu waktu itu ceritanya lagi sangat hot-hotnya pelayanan. Saya dijangkau lewat pelayanan anak muda. Hari itu saya memberikan diri saya pelayanan sana sini. Dan sejak muda saya memberikan diri saya buat Tuhan. Dan saya cuma bilang, Tuhan pakai hidup saya. Tahu saudara, iblis gak suka. Tiba-tiba saya kena sakit yang saya gak ngerti sakit apa. 2 minggu saya gak bisa tidur saudara. Usia 18 tahun. Saya gak bisa tidur, saya dengar suara yang aneh-aneh dan mengerikan. Dan tiba-tiba ada dorongan untuk gini, kamu mati aja. 2 minggu sampai kantong mata saya itu tebal banget. Saya gak pernah cerita ini, hampir gak pernah seingat saya. Nah hari itu di tengah saya udah bener-bener gak ngerti. Papa mama saya bukan orang yang suka kegerakan. Hari itu papa mama saya benci dengan kebaktian tepuk tangan. Dan hari itu saya satu-satunya yang lahir baru di keluarga saya. Masih 18 tahun, 17 atau 18. Waktu itu saya sakit, saya dibawa ke dokter, klinik. Gak tahu penyakitnya apa. Makin drop, makin kurus, muka saya udah pucat. Dan saya mulai ngigot, kata mama saya. Waktu saya mulai ngigot, saudara-saudara mulai dipanggil saudara ke rumah. Udah nangis, semua nangis. Nangis udah, saya masih ingat cerita. Mereka udah gini, kayaknya hari ini saya lewat nih. Tahu Bapak Ibu, hari itu saya gak tahu kenapa tiba-tiba di tengah saya depresi, saya juga gak ngerti. Ada suara yang berkata, kamu gak layak, kamu ini segala macam. Tiba-tiba ada sebuah firman yang hari ini saya masih ingat banget, Yesaya 46. Dibilang gini, sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku menggendong kamu. Saudara, saya kaget ada ayat itu. Saya lihat di Alkitab ada itu. Tiba-tiba saya bangun seperti yang tadi ya. Bangun aja. Dan tiba-tiba saya bisa tidur lagi. Sejak hari itu saudara, sampai hari ini. Sejarah, destiny, panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya membalikkan semua perkiraan. Saudara, hari ini saya berkata, suara mana yang engkau pilih, kau dengar. Waktu saya berdoa, boleh buka slide selanjutnya. Tiba-tiba Tuhan bicara tentang frekuensi saudara. Mungkin saudara udah sering dengar ini. Di Yesaya 50 dikatakan begini.
Dia mempertajam pendengaranku setiap pagi. Setiap hari dia memberikan lidah seorang murid dan mempertajam setiap pagi, saudara. Bapak Ibu, tiap pagi apa yang kau lakukan? Yuk sama-sama kita tuning frekuensi kita sama Tuhan. Amin. Amin. Frekuensi saya ini dan saudara ini ternyata pilihan. Hari ini di atas kepala kita, sementara saya khotbah atau sementara firman Tuhan disampaikan, ada gelombang yang lain sebenarnya yang ditembakkan, gelombang elektromagnetik, gelombang bunyi. Kenapa saudara mendengarkan firman atau penyembahan di tempat ini? Karena saudara memutuskan untuk satu frekuensi sebenarnya. Betul? Di tengah-tengah firman disampaikan, bisa nggak kita punya frekuensi yang berbeda? Bisa, saudara. Waktu saudara meleng di kita ya, mulai pikirkan masalahmu di rumah, mulai pikirkan kejatuhanmu, kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, nggak ada satupun dari kita yang kita berkata kita layak, nggak ada. Tapi seringkali iblis menembakkan itu di saat yang kita pikir kita baik-baik saja. No, hari ini dengarkan baik-baik. Adalah keputusan saya dan saudara, satu frekuensi setiap hari. Paksa dirimu satu frekuensi. Paksa dirimu satu frekuensi. Nggak bisa kalau nggak dipaksa. Kata mempertajam itu mirip-mirip dengan mengasah pisau, saudara. Ya, Bapak Ibu, waktu saya pelajari, saya ini pernah belajar fisika. Jadi semua benda itu ternyata punya yang namanya frekuensi natural, frekuensi alamiah. Kalau bisa kasih peragaan, saya sebenarnya pengen kasih peragaan. Cuma gini, kalau ada gitar akustik kopong kayak gitar ini, kalau ada boleh, biar saya tunjukin. Ini frekuensi yang dipaksakan. Kalau ada boleh, kalau misalnya siapa pemusik MOG ada gitar akustik, nanti biar Bapak Ibu bisa lihat. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi naturalnya semua benda itu punya frekuensi yang membuat dia bergetar terhadap sesuatu. Gini, ada orang-orang yang kalau dengar lagu melo nangis, berarti frekuensinya sama. Ngerti ya? Makanya kenapa kalau Bapak Ibu lihat ada orang dugem tuh bisa lompat-lompat, kenapa? Badannya, jiwanya, hatinya satu frekuensi sama musiknya. Betul? Nah, ada benda-benda yang kalau digetarkan dia nggak bergetar. Kenapa? Nggak sama frekuensinya. Contoh gini, kita udah nyembah gitu, I sing praises, ya, I sing praises. Apa tadi? Apa saya lupa lagi. Yang lain udah pada nangis, dia bingung, kok yang lain nangis? Nggak satu frekuensi, saudara. Beneran. Yang lain bicara tentang lawatan, pasukan terdahsyat, gelombang dan sebagainya. Apaan sih? Beda frekuensi. Sehingga lama-lama kita tersiksa ada di tempat yang frekuensinya berbeda, betul? Saudara, kalau engkau tersiksa ada di sini, bertobat. Saya nggak bilang usir, bertobat. Yuk tuning ulang, ya. Nah, itu frekuensi alamiah saya dan saudara. Nah, tetapi ada yang namanya frekuensi yang dipaksakan. Nah, yang dipaksakan tuh begini. Aslinya dia nggak bergetar, tapi ketika disetting satu frekuensi, maka yang bergetarnya di sini, saya buat getaran di sini, yang tadi didoakan, yang tadi dikasih contoh. Saya doa di sini 50 km bergetar. Itu frekuensi yang dipaksakan. Maksudnya apa? Bukankah kita pernah dengar statement Engkong Yusak bilang, Tuhan paksakan rencanamu. Ternyata kita butuh dipaksa, Bapak Ibu. Dipaksa supaya apa? Bergetar. Amin. Kalau firman Tuhan yang disampaikan di sini belum bisa menggetarkan saudara, ayo bertobat. Paksa, terus paksa. Dengerin tuh Bahtera Media Network. Amin. Jangan dengerin TikTok, saudara. Saya nggak anti TikTok, tapi saya memutuskan untuk saya lebih banyak dengarkan khotbah. Aslinya saya ini sukanya saya dengar musik, dengar berita, nonton apalah segala macam. Entah kenapa beberapa waktu terakhir ada sebuah kesadaran yang Tuhan kerjakan. Berhenti main-main dengan hidup. Saudara, apa yang kau dengar itu menentukan. Yang kedua, masih dalam pendengaran. Pertajam Bapak Ibu, pertajam. Yuk tajamin. Amin. Biarkan firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini mempertajam Bapak Ibu. Jangan pilih firman yang enak di telinga, yang cuma menyenangkan telinga.
di Mahanaim ini saya percaya firman Tuhan tuh bikin saudara dan saya gelisah, betul gak sih? Benar gak sih? Saudara di sini mungkin ada jarang lah dengar firman Tuhan tentang berkat, betul? Tapi bicara tentang lawatan, gelombang. Nah saudara, di tengah kondisi dunia yang seperti ini, Tuhan panggil kita menggemakan gelombang. Slide berikutnya, masih slide yang sama. Saudara, yang kedua dikatakan begini, Mazmur 34 ayat 12 dikatakan begini. Marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Daud berkata, atau penulis Mazmur ini berkata, ini bukan Tuhan yang mengajar, tetapi penulis ayat ini berkata, aku yang akan mengajarkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bangsa ini butuh saya dan saudara mengajarkan takut akan Tuhan. Amin. Amin. Saya gak tahu Bapak Ibu punya adopsi provinsi apa, masing-masing pasti punya. Kalau belum punya, bertobat, cari pemimpin-pemimpin, tanya Tuhan, Tuhan bawa saya ngadopsi provinsi mana? Bekasi, Indonesia udah pasti. Saya percaya orang-orang yang hadir di hari Minggu juga adalah orang-orang yang menggemakan gelombang. Saudara dan saya, pulang dari sini, yuk kita sama-sama menaikkan gelombang. Menaikkan gelombang. Saudara, ini sedikit cerita ya. Saya ini beberapa waktu udah lama lah didoakan. Salah satunya didoakannya begini, kamu akan menciptakan lagu. Udah lama banget. Ah masa sih, nah kan kayak gitu ya. Tahu gak saudara, waktu saya bilang, Tuhan aku mau, cuma bilang aku mau. Ya ceritanya waktu ibu bilang, Bu Panglima bilang, ini waktunya setiap panggilan bikin lagu gitu cerita. Terus saya sebenarnya awalnya agak berlambat-lambat, nantilah bukan saya lah dan sebagainya. Aneh loh saudara, waktu saya bertobat bilang Tuhan aku mau, cepet loh saudara, cepet ya. Cepet 1 album. Wah, nanti tunggu tanggal rilisnya. Nah, waktu dunia sibuk dengan semua berita, itu makanya kenapa Tuhan mau gemakan gelombang lewat sosmedmu, lewat statusmu, lewat lagu yang kau bisa sampaikan, lewat firman apapun yang kau bisa share. Saya sejujurnya ada miris ya. Kalau saya kenal seseorang atau Bapak Ibu pasukan Tuhan terdahsyat, tapi update status WA-mu seringkali cuma perasaanmu, gak perasaan Tuhan. Yuk berhenti yuk sama-sama. Kita sedang digiring oleh dunia ini kepada sesuatu yang mengerikan, tetapi kita memutuskan, kitalah yang menggiring dunia ini pada kebenaran. Amin. Roh Kuduslah yang harus menggiring semuanya, bukan kita digiring sama dunia. Amin. Yang berikutnya, waktu saya pelajari tentang sederap, kelihatan gak ya Bapak? Next slide ya. Next slide ya, gak kelihatan ya? Oke, saya bacain ya. Yang kedua, Tuhan mau kita bergerak terus di dalam track. Coba kita buka Yoel pasal 2 tadi. Saudara, ini saya bacakan mulai ayat 7. Yoel pasal 2. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Bapak Ibu, kalau kita baca di sini, sederap tidak akan pernah saudara menginjak teman. Amin. Sederap itu artinya saudara dan saya fokus dengan tujuan. Sederap itu artinya bergerak terus di trackmu, di bagian kita sampai tujuan. Dan dikatakan tidak ada satupun yang terinjak. Semuanya bergerak, lompatnya sama-sama, menerobosnya sama-sama, tidak ada yang tertinggal. Semuanya dalam satu barisan. Saudara, menjadi bergerak seirama tuh begini Bapak Ibu, saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan suara alat musik, kayak misalnya keyboard sedang memainkan, itu nggak pernah cuma satu tuts yang dimainkan. Kalau cuma satu tuts nggak akan enak sebenarnya, nggak ada harmoninya. Itu harus ada sekian banyak yang ditekan. Oke, tetapi yang terjadi begini, nada itu harus beda-beda, tapi tetap dalam satu harmoni. Mungkin saya dan saudara punya panggilan beda-beda, tapi selama saudara bergerak, kita bergerak sama-sama, itu akan jadi sebuah harmoni yang Tuhan mau. Amin. Kalau ada satu yang berdoa, yang lain bergerak. Mungkin ada orang yang menyampaikan firman di depan, tapi ada orang yang jadi asyir di bawah. Semua sama-sama penting Bapak Ibu. Semua sama-sama penting.
Nah waktu saya dan saudara mengerti ini, yang poin ini tiba-tiba Tuhan bicara gini, jangan pedulikan nama baik. Jangan kejar yang namanya posisi, tetapi berfungsilah engkau di kerajaanku, kata Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya ini belajar tentang unity yang menurut saya gini. Ini kalau kita sama-sama nyadar, kita nggak perlu iri hati, nggak perlu kesel, nggak perlu adu jotos dan sebagainya. Ya, saudara, dalam sebuah perlombaan pasti ada juara 1, 2, 3 dan seterusnya, betul? Pertanyaan saya begini, tiba-tiba Tuhan ngajarin, kenapa juara 1 tuh terlihat penting? Ini pewahyuan nih. Karena ada juara 2 dan 3. Coba nangkap ya. Kenapa juara 1 kelihatan jadi juara 1? Karena ada yang jadi juara 2 dan juara 3, dan ada yang gak jadi juara, betul? Betul gak? Lah iya, kalau cuma 1, ya emang dia bisa ego juara 1? Gak ada, sisanya gak ada. Jadi hey, kamu yang juara 1, please jangan GR dulu. Kamu yang merasa penting di ngaca. Saudara ngerti? Nah, ini berita baik buat juara 2, juara 3 dan yang tidak juara. Dengarkan baik-baik berita baiknya. Oleh karena keberadaanmu lah engkau bisa menghasilkan juara 1. Saudara mengerti gak? Ini simple. Waktu saya iya ya. Amin. Amin. Kalau engkau jadi asyir, jadilah asyir yang ilahi, yang karismatik gitu loh. Jangan ya gue jadi asyir bagi-bagi perjamuan. Emang destiny saya cuma ini terus. Kalau engkau ilahi ya, Roh Kudus ada dalam hidupmu, waktu engkau bagi anggur dan roti itu jemaat rebah. Amin. Atau dilawat Tuhan gitu. Saya masih ingat banget. Ini saya belajar saudara. Karena gini, kenapa saya tiba-tiba Tuhan ajarin? Karena saya ini orang yang sangat pengen nomor 1 sebenarnya. Ini orangnya Bapak Ibu. Tuhan ajarin gini, bukan tentang siapa kamu dan apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa yang di dalam kamu. Itu yang penting. Yang tadi disampaikan, apa yang masuk ke dalammu, otomatis itu akan keluar. Saudara dan saya lebih banyak memasukkan iri hati, yang keluar iri hati. Gak bisa enggak. Saudara dan saya masukkan sampah, yang keluar ya sampah. Tapi saudara dan saya memutuskan masukkan respon yang benar, didikan yang benar, maka itu yang akan keluar. Gak bisa dibohongi kok. Gak bisa direkayasa, diatur-atur. Gak bisa. Ya. Saudara dan saya mungkin bisa menipu manusia, tapi Tuhan kan gak bisa ditipu. Betul. Nah saya berdoa Bapak Ibu, waktu saudara dan saya sederap di posisimu masing-masing, kerjakan. Nah ini saya agak loncat ke slide berikutnya. Coba slide yang ketiga ya. Saudara coba buka sama-sama 1 Korintus 12. Ini terakhir, saya berdoa ini terakhir Bapak Ibu. Kalau nggak terakhir saya minta maaf ya Bapak Ibu. 1 Korintus 12 ayat 12. Dipulang kita pelajari lagi, kunyah lagi ya. Sederap tuh begini salah satu. Ini yang saya tangkap dari Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu berapa Bapak Ibu? Tubuhnya ada berapa? 1. Dan anggota-anggotanya banyak. Jadi jangan heran kalau gereja banyak. Gak apa-apa. Yang penting tubuhnya 1. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan 1. Demikian pula Kristus. Saudara gini, menjadi sederap tuh begini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang ini berkali-kali. Semua bagian dalam tubuh kita ini tidak akan pernah bisa berfungsi kalau nggak nempel di satu tubuh. Betul. Kepalanya tetap Kristus kan. Tubuhnya Kristus, ini anggotanya banyak. Nah, dikatakan begini, walaupun banyak, ingat, kita ini 1. Oke. Saya bersyukur kita bisa kedatangan dengan pasukan dari Manado gitu. Kita 1 tubuh walaupun banyak anggota. Ternyata frekuensi kita sama. Amin. Nah pastikan saudara, nah ini berita yang agak gak enak. Anggota tubuhmu ini melekat dan mendapatkan asupan yang benar supaya berfungsi dengan maksimal. Kalau enggak, misal di tanganmu ini ada bisul. Kan bisul itu kan bukan bagian anggota tubuh yang seharusnya muncul, betul ya? Mau gak mau harus dipecahin. Nah kalau ada bisul-bisul, ada yang gak bagus, ya mau gak mau ya beresin supaya maksimal. Nah terus dikatakan begini,
Coba Bapak Ibu kita skip langsung. Malahan ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Bapak Ibu coba bayangkan dalam sebuah lawatan, yang paling sering muncul di depan pasti penginjil, pengkhotbah. Betul. Tapi orang yang nyediain minum, nyediakan logistik, nyediakan makanan, seringkali gak pernah disebut. Tapi kalau yang bagi minum merasa, aduh kapan nih gue khotbah di depan, gak bisa sederap, repot saudara. Amin. Nah hari ini buat saudara dan saya, yang Tuhan kasih kesempatan ada di depan, dengarkan baik-baik. Termasuk buat saya. Kasih perlindungan, perhatian, penghormatan buat mereka yang paling membutuhkan. Seringkali buat kita yang biasa di depan, kita ini jadi orang-orang yang merasa kita lah yang paling dibutuhkan. Padahal ada orang-orang yang perlu diberikan penghormatan lebih. Untuk kita sederap dengan semua yang Tuhan mau. Mau tidak mau, buka matamu, buka telingamu, buka semua cara pandangmu. Dan mari lihat, engkau gak bisa sederap cuma dengan dirimu sendiri. Gak bisa saudara. Kau harus sederap dengan orang-orang di sekitar. Kita gak bisa jadi lone ranger. Setuju? Avenger aja butuh teman. Saudara udah lebih hebat dari Avenger. Ya, betul? Saya berdoa, kalau di kita di saat ini di Mahanaim ada 7 panggilan. Ya, pilar gak bisa berkata gini, aku gak butuh mempelai. Gak bisa, kita butuh mempelai. Kalau semuanya pilar dalam bangunan ini jelek banget saudara. Bayangin ya, pilar itu banyak. Apa bagusnya bangunan? Gak bagus, gak berfungsi. Makanya pilar dikasihnya sedikit-sedikit, tetapi ada di posisinya. Nah saya waktu itu ditegur aja, kamu ini, saya ini cerita panggilannya pilar. Tapi pilar yang ada pecicilan. Pengennya jalan-jalan. Bayangin kalau pilar ini jalan-jalan, kan bangunan yang ditopangnya roboh saudara. Jalan-jalan aja, pengen muncul aja, gak bisa. Saya belajar hal itu. Oke Tuhan, saya mau belajar menopang dengan segenap hati. Ya, kalau memang ada kesempatan untuk engkau dan saya maju, majulah, jadilah penopang. Tapi waktu Tuhan mau engkau di belakang dan menopang. Kalau saudara adalah seorang tentara, engkau harus tahu bahwa tidak semua orang punya keberanian yang sama. Alirkan gelombang keberanian sampai itu menyambar teman-temanmu. Dan kau pimpin paling depan menerobos. Dan pastikan yang di belakang tahu ada kamu, ada tentara Tuhan yang membackup, mengcover. Ini waktunya tidak lagi cari siapa yang paling penting. Yang paling penting tetap Yesus, amin. Dia yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini anak kesekian, Yesus yang sulung yang pertama. Jadi berhenti mengejar kebanggaan jadi juara 1. Ingat, juara 1 gak akan dihitung kalau gak ada juara 2. Ya dong, kamu juara berapa? Juara 1 dari 1. Apa bagusnya? Nah kalau engkau posisi ke-40, bersyukurlah. Karena ada posisi ke-40 maka ada posisi 1. Amin. Mau Bapak Ibu? Jadi mulai sekarang yuk, saya belajar hal ini. Saya belajar Bang. Ya. Bapak Ibu, apa bagian yang paling tidak terlihat dari bangunan ini? Fondasi. Tapi itu yang harus dijaga dengan baik loh Bapak Ibu. Betul. Apa bagian anggota tubuhmu yang paling gak bagus, yang paling gak elok? Saudara dan saya abis-abisan menutupnya kan, betul gak? Contoh gini, ada gak orang yang rela gitu, otaknya kelihatan transparan? Enggak lah. Betul gak? Berapa banyak dari saudara kasih make up buat otak? Gak ada. Tapi otak perlu diperhatikan. Saudara, kapan jantung tuh punya waktu, punya panggung untuk terlihat? Ketika orang itu masuk rumah sakit, baru jantung agak diperhatikan. Bener gak? Orang masuk rumah sakit dicek kesehatan, yang dicek pertama apa? Detak jantung kok, nadinya, tensinya, betul? Gak ada dicek mukanya gitu loh. Kamu habis pakai apa gitu, gak ada, jantungnya tetap. Nah masalahnya jantung harus ngerti gitu loh. Ya, kalau kamu pengen dicek terus, pengen dilihat terus kan bahaya, berarti lo sakit gitu loh. Kalau saya jadi jantung misalnya, gue pengen dong dilihat terus, ya berarti kan gue harus mengalami sesuatu dulu. Saya mesti mengalami sesuatu dulu sampai dokter tuh harus cek jantung, betul kan? Tapi kalau saudara dan saya sehat-sehat aja, jantung gak perlu muncul. Setuju? Amin.
Biarkan kemuliaan itu didapat oleh muka, tangan, dan segala macam. Gak apa-apa. Tapi ingat baik-baik. Tangan, wajah, segala macam. Jantung perlu dijaga. Nah, saudara mohon maaf nih. Anggota, siapa yang mau jadi dubur? Saya tanya. Tapi dalam tubuh manusia harus ada itu kan. Saudara, ada orang yang gak bisa mengeluarkan H2S. Ya, tahu H2S gak? Kentut ya, H2S. Saya gak enak ngomong di hadirat Tuhan. Dan itu sakit loh, penyakit loh, itu bisa bawa kematian. Butuh ada, makanya gini, ada orang kalau ada ketentuan nih, kalau seseorang habis dioperasi, salah satu indikatornya, indikasi kalau ini udah oke, mengeluarkan gas, betul gak? Sepenting itu saudara. Nggak dibilang gini, kalau habis operasi lihat wajahnya cemerlang. Nggak dilihat saudara, nggak dilihat. Ayolah gitu. Yuk mari pasukan Tuhan. Jadi yuk, kalau nanti ada, saya nggak tahu nanti di depan saudara dan saya akan masuk dalam kegerakan seperti apa. Tapi sederap itu artinya yang seperti tadi. Kalau engkau tahu ada temanmu butuh ditopang-topang, bukan tentang siapa yang melakukan, tapi siapa di dalam. Saya berdoa firman Tuhan, saya selesai sampaikan firman Tuhan ini, dan kita mau jadi orang-orang yang sederhana. Saudara, di tangan saudara ada roti dan anggur. Waktu Yesus mati di kayu salib, Dia membuat saya dan saudara sederhana dengan hatinya. Amin. Tubuh dan darahnya terpecah supaya kita disatukan dengan tubuhnya. Saudara, biar hari-hari ini tangkap pesan Tuhan yang tadi. Jangan biarkan rumahmu menjadi rumah kesepian. Biar perkemahanmu jadi perkemahan yang penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Mari percaya, hari ini mungkin kau belum lihat jawaban doa, tapi jangan pernah berhenti lepaskan gelombang iman dalam hidup kita. Amin. Mari juga terus kita berdoa buat bangsa ini. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri.